di hari Idul Adha, tatkala orang lain berkorban dengan onta, sapi, dan kambing, maka dia menyeret ibu kandungnya. Dan mengatakan, apabila kalian hari ini berkorban dengan onta, dengan sapi, dan kambing, saya akan berkorban dengan ibuku. Maka dia pun memenggal leher ibunya, karena menurutnya ibunya sudah murtad, karena melarang dia bergabung dengan ISIS Abu Bakar al-Baghdad, dan tidak mau membaiat Abu Bakar al-Baghdadi. Dan mereka menerapkan hadis, barang siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah. Lihat bahayanya syubhat. Para ulama mengatakan bahwa iblis dan bala tentaranya tidaklah menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah kecuali melalui dua pintu ini. Kalau bukan melalui pintu syahwat, maka melalui pintu syubhat. Sekarang betapa banyak anak-anak muslimin yang menyimpang syahwatnya, jemaah. Tak jarang kita mendengar anak yang masih duduk di bangku SD itu sudah tahu zina. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sebagian mereka masih duduk di bangku SD sudah memiliki penyimpangan syahwat yang tidak disukai oleh binatang yang tak berakal sekalipun. Jatuh ke dalam liwat. Ada yang jatuh ke dalam lesbi. Dan mereka masih duduk di bangku SD. Bahkan belum lama, beberapa bulan yang lalu, ada sebuah kejadian. Meskipun pelakunya telah bertobat, namun kita menyebutkan kejadiannya untuk diambil pelajaran. Seorang pemuda terpaksa menurut dia harus membuat video dia berhubungan dengan ibunya layaknya dua pasangan suami istri karena tekanan dari pinjaman online. Karena dia terutang pinjaman online yang sangat banyak dan mereka mengancamnya. Boleh kamu tidak membayarnya dengan syarat kamu harus membuat video kamu berhubungan dengan ibumu. Kondisi menekan mereka. Syubhat dari syaitan juga datang. Ya udahlah terpaksa, yang penting bukan syirik dan bid'ah. Syubhatnya. Si ibu juga mungkin mengira daripada anak saya di penjara, akhirnya terjadi hal yang tidak kita inginkan itu. Meskipun setelah itu dia menangis-nangis datang kepada seorang ustadz, bertobat dan minta izin masuk ke dalam tahfidz Al-Quran yang dibina oleh salah satu ustadz kita. Lihat penyimpangan syahwat hari ini. Bahkan betapa banyak anak kaum muslimin hari ini yang lelakinya seperti wanita dan yang perempuannya seperti laki-laki. Karena fitnatu syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Fitnatu syubhat juga demikian. Betapa banyak anak-anak kaum muslimin mengharap surga kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Sebagai contoh, kebayang nggak ada orang pelaku maksiat mengharap surga kepada Allah dengan membunuh seorang ustadz, seorang syekh? Mungkin kita nggak membayangkannya. Tetapi kalau dia sudah terkena syubhat, itu sangat mungkin. Sebagai contoh, kaum Khawarij di masa Utsman bin Affan. Coba antum dan antunna bayangkan. Mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mengharapkan syurga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan yang melakukannya bukan Yahudi dan bukan Nasara, tetapi mereka yang salat 5 waktu berjamaah, hafiz Al-Quran, ahli puasa Daud. Bayangkan jemaah. Guru ana Syekh Abdurrahman Al-Adni, mudir Darul Hadits Fiyush rahimahullah. Beliau meninggal ditembak dengan AK-47 oleh 3 orang di depan pintu Darul Hadits Fiyush. Salah satu penembaknya adalah seorang pemuda yang umurnya masih di bawah 25 tahun, sehari-harinya berjubah, hafidh 30 juz Al-Quran, dan imam di salah satu masjid besar di kota Aden, Yaman Utara. Kenapa? Karena terkena syubhat ISIS dan yang semisal dengannya. Syekh Saleh As-Suhaimi, salah satu guru besar di Masjid Nabawi hari ini, salah satu ulama senior. Beliau bercerita pernah seorang pemuda di Irak di hari Idul Adha, tatkala orang lain berkorban dengan onta, sapi, dan kambing, maka dia menyeret ibu kandungnya. Dan mengatakan, apabila kalian hari ini berkorban dengan onta, dengan sapi dan kambing, saya akan berkorban dengan ibuku. Maka dia pun memenggal leher ibunya, karena menurutnya ibunya sudah murtad, karena melarang dia bergabung dengan ISIS Abu Bakar al-Baghdad, dan tidak mau membaiat Abu Bakar al-Baghdadi. Dan mereka menerapkan hadis, barang siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah.
Lihat bahayanya syubhat. Sebab-sebab keselamatan dari fitnah akhir zaman sangatlah banyak. Dan yang paling utamanya adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah kita bersandar kepada secuil dari ilmu kita. Atau sebutir debu dari amalan kita. Nabi kita SAW pembuka pintu surga. Beliau Nabi yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah. Tahukah doa apa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah? Apa doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah? Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Padahal beliau pembuka pintu surga. Semua orang terancam dengan neraka kalau tidak taat kepada beliau. Dan syarat masuk surga adalah taat kepada beliau. Tetapi doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah adalah Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Makanya di awal surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa di antara kriteria orang-orang yang kokoh ilmunya yang paling utama adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.